podo ngerteni siji lan sijine. Jadi saling mengerti, saling memaklumi, kemudian juga saling memahami, kemudian juga ketika terjadi kesalahan satu sama lain itu saling memaafkan, sehingga timbul rasa cinta di dalam hati. Nah, itu sebagai tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda bahwa seseorang itu adalah jodohmu. Jadi menurut primbon Jawa kuno itu ada tanda-tanda bahwa seseorang yang akan menjadi jodohnya. Meskipun orang Jawa juga mempercayai bahwa jodoh rezeki lan pati iku wis dadi hake Gusti. Tetapi di Jawa masalah jodoh itu tetap bisa diprediksi, yaitu melalui maca ing waskita atau membaca tanda-tanda. Ya. Dan apa saja tanda-tanda kalau dia adalah jodohmu? Yang pertama, menurut primbon Jawa kuno adalah nduweni sifat kang podo. Jadi seseorang itu bisa menjadi jodoh, atau tanda-tanda kalau dia itu jodohmu adalah ketika orang itu mempunyai sifat atau sifat yang hampir sama atau mirip, bahkan bisa sama persis dengan sifat panjenengan. Nah, jadi masalah sifat ini biasanya hampir mirip. Itu ya. Yang pertama adalah duweni sifat kang podo. Tanda yang kedua bahwa dia itu adalah jodohmu, yaitu prasaja apa anane ora digawe-gawe. Jadi ketika wanita itu atau pria itu dekat dengan panjenengan, itu biasanya itu tampil apa adanya. Jadi tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Entah itu masalah berbicaranya, entah itu masalah tata cara berpakaiannya, itu selalu tampil apa adanya. Jadi opo anane ora digawe-gawe. Nah, kemudian juga tidak bersandiwara. Jadi ketika tampil itu dia tidak bersandiwara. Apa adanya itu, dirinya itu ya itu yang dilakukan di depan panjenengan. Nah, itu salah satu tanda bahwa dia adalah jodoh panjenengan. Yang selanjutnya menurut primbon Jawa kuno ini, bahwa wanita atau pria itu menjadi jodoh panjenengan, yaitu rumangsa nyaman yen bebarengan. Ya, jadi rumangsa nyaman yen bebarengan. Artinya ketika bersama, ketika bersosialisasi dengan calon panjenengan itu tadi, itu merasa nyaman. Jadi ngomong apa saja itu nyaman. Kadang waktu yang sudah berjalan selama berjam-jam itu terasa hanya sebentar ketika sudah bersama. Nah, macam itu. Kemudian di samping nyaman juga merasa tentram, ayem gitu. Kemudian juga rasanya di hati itu damai. Nah, itu juga menjadi indikasi atau menjadi tanda-tanda bahwa dia itu jodohmu. Ini menurut primbon Jawa kuno. Jadi rumangsa
nyaman yen bebarengan. Nah, kemudian yang keempat, tanda yang selanjutnya adalah iso dipercaya saha padha percayane. Jadi biasanya kan begini, kalau sudah PDKT, kalau zaman sekarang itu kan curhat-curhatan. Nah, kadang-kadang hal-hal yang sifatnya pribadi sekali itu biasanya itu diomongkan atau diutarakan di pasangannya itu tadi, dan ternyata pasangannya itu bisa dipercaya. Nah, itu artinya orang tersebut juga jodoh panjenengan. Itu sebuah tanda atau sebuah ciri. Jadi iso dipercaya saha padha percayane. Jadi yang jodoh panjenengan atau calon istri ataupun calon pasangan itu tadi percaya sama panjenengan, panjenengan pun percaya sama dia. Oh, ini itu salah satu tanda bahwa dia adalah jodohmu. Ada kemudian yang kelima. Jadi yang kelima ini siji lan sijine padha nyengkuyung. Nah, jadi siji lan sijine padha nyengkuyung samubarang kang becik. Jadi artinya antara yang satu dengan yang lainnya itu saling memberi motivasi, saling mendukung hal-hal yang bersifat kebaikan. Entah itu kadang-kadang dalam hal pekerjaan itu juga sangat mendukung dengan lawan jenisnya itu tadi. Kemudian ketika kita mempunyai gagasan apa, kemudian yang lawan jenis kita itu tadi atau calon kita itu tadi juga sangat mendukung kita. Itu artinya bahwa siji lan sijine padha nyengkuyung samubarang kang becik. Saling mendukung, saling memotivasi, dan ada di saat susah maupun senang. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu tanda bahwa dia adalah jodoh panjenengan. Dan yang lain yang selanjutnya menurut Primbon Jawa ini juga disebutkan kalau ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa dia adalah jodoh panjenengan adalah podo ngerteni siji lan sijine. Jadi saling mengerti, saling memaklumi, kemudian juga saling memahami, kemudian juga ketika terjadi kesalahan satu sama lain itu saling memaafkan, sehingga timbul rasa cinta di dalam hati. Nah, itu sebagai tanda bahwa dia adalah jodoh panjenengan. Jadi masalah fisik, masalah sifat, masalah keadaan kita, masalah apapun yang kita miliki itu bisa menerima apa adanya. Jadi bisa mengerti, dia itu bisa mengerti apa adanya kita. Nah, itu sebagai tanda bahwa itu juga tanda jodoh kita. Yang selanjutnya, yang nomor 7, yaitu asring ngimpekake lan ngimpi iku katon nyoto. Nah, jadi ketika kita sedang PDKT dengan seseorang dan ternyata kita itu sering memimpikan dia dan kelihatan bahwa mimpi itu seperti nyata betul-betul, itu juga salah satu tanda. Jadi tidak hanya satu kali, dua kali memimpikan dia, tetapi berkali-kali, jadi sering memimpikan dia, dan mimpi itu kelihatan seperti nyata. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa dia adalah jodoh kita. Nah, kemudian yang nomor 8, asring kepethuk utawa ketemu
sing ora disengaja. Jadi kadang-kadang entah di mana gitu kita itu sering ketemu dengan orang yang kita impikan itu tadi. Jadi kadang-kadang tanpa disengaja itu kita itu sering ketemu. Dan ini betul-betul tidak disengaja. Kadang-kadang entah kita berjalan di mana terus ketemu sama si dia. Kemudian pas kita kadang-kadang di rumah teman, ternyata ada dia, entah itu di tetangganya atau apa lah. Jadi pertemuan yang tidak disengaja dan itu sering terjadi. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa dia adalah jodoh. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 9. Asring krungu jengen kang podo. Jadi sering mendengar nama yang sama. Contohnya begini, seumpama saya ini masih bujangan, seumpama itu punya pacar namanya Dewi, seumpama. Nah, kemudian pas saya itu di pasar, nah itu mendengar nama Dewi, padahal itu juga entah Dewi yang mana. Atau kadang-kadang kita entah di mana itu kadang-kadang mendengar nama Dewi. Nah, karena sering kita mendengar nama Dewi itulah itu juga kadang-kadang sebagai tanda dari Tuhan. Kadang-kadang itu tanda dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Dewi itu tadi jodoh saya. Nah, itu ya, itu salah satu tanda. Jadi asring krungu jengen kang podo. Kemudian yang nomor 10 ini yang terakhir yang disebutkan di Primbon Jawa Kuno ini, bahwa dia adalah jodohmu adalah kabeh keluarga podo nompo. Nah, jadi semua keluarga, entah itu keluarga si perempuan atau keluarga si laki-laki itu bisa menerima. Artinya tidak ada selek, tidak ada persoalan dengan keluarga. Nah, itu juga sebagai indikasi atau tanda atau ciri bahwa dia itu adalah jodoh yang jenengan. Itu ya. Jadi ada 10 tanda-tanda menurut Primbon Jawa Kuno ini, 10 tanda bahwa dia adalah jodohmu. Nah, itu dulu untuk bahasan kita kali ini tentang tanda-tanda jodoh. Itu tadi adalah jodoh panjenengan ya. Mudah-mudahan dengan mengetahui tanda-tanda ini panjenengan akan semakin mantap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut lagi. Terima kasih untuk semuanya, dan jangan lupa bagi panjenengan yang sudah menonton video ini, tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi